Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saudaraku semuanya dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para subscriber, para pemerhati, penonton channel YouTube Insan Praja ini, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali, tentunya insya Allah mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani kita semuanya. Amin. Amin. Seperti biasa, kita sapa dulu bagi para pemirsa dimanapun berada, yang di alam nyata maupun di alam gaib, yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian semuanya yang sudah menonton channel ini, yang sudah memberikan like-nya, memberikan komennya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita doakan saja semoga kalian semuanya yang mendukung channel ini selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya, selalu diberikan keberkahan hidupnya, dan juga selalu dalam lindungannya Allah. Mengingat di akhir zaman ini kita menghadapi suatu gejolak alam, yaitu bencana-bencana, musibah, angin puting beliung, gempa, banjir yang melanda di Nusantara kita ini. Mudah-mudahan Nusantara kita ini kedepannya selalu dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hambanya selalu diberikan keselamatan, selamat dunia dan akhirat kita tentunya. Mungkin bagaimana kabar dari panjenengan di akhir zaman ini? Ingin memberikan pesan apa bagi para penonton channel Insan Praja ini? Ya, terima kasih sahabat semuanya dimanapun berada. Kalau mengingat bencana yang sudah kita alami ya di Jawa Timur, bahkan barusan dari Jumat itu ada gempa yang di kawasan Tuban, daerah Tuban, di pesisir pantai utara, pesisir pantai utara, dasar laut utara. Siapapun, kalau sekuat apapun orang itu, tak percaya apapun orang itu, kalau sudah mengalami adanya gempa yang seperti itu, tentu iman bisa goyah ya. Kalau nggak terlalu kuat ya menghadapi bencana yang seperti itu. Padahal itu baru gempa, sahabat. Nah, ini mari kita persiapkan di akhir zaman ini iman kita ya, tawakal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar ya mudah-mudahan iman kita tidak lepas dengan begitu saja ya. Itu aja ya. Terima kasih. Dan ini di tema kali ini kita akan membahas tentang bencana alam ya, saudaraku. Sebab di akhir-akhir ini, apalagi mulai masuk bulan Ramadan ini, mulai di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur mulai digoncang bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak lagi ialah semuanya atas kehendak Allah untuk memperingatkan kita. Tapi terkadang kita itu ya mau nggak mau ya ada yang sadar, ada yang tidak atas semua kejadian yang kita alami. Ya, yang banyak kan yang disalahkan batu lempengan yang pecah ya. Disinilah jadi kita itu kalau dibuktikan sama Allah, sama musibah yang sekecil ini seperti gempa, jadi keilmuan, kesaktian apapun yang kita miliki itu tidak ada gunanya ya di hadapan Allah seperti itu. Ilmu kebal pun ketika Allah sudah mengguncangkan buminya tidak ada apa-apa. Tidak bisa menghentikan ya. Tidak bisa menghentikan, hanya iman kita kepada Allah yang bisa menjadikan kita selamat. Seperti itu. Bahwa juga ada harta yang sebanyak apapun itu di waktu itu tidak ada gunanya, sudah lepaskan ya demi untuk menyelamatkan. Ya betul. Dan di sini kita akan membahas tentang itu semuanya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran
bukan kita itu mendahului Iya, ataupun menakut-nakuti, karena ini jadikanlah pelajaran bagi kita semuanya untuk bisa menambah keimanan kita beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. iya, betul. Dan mungkin ada yang mengatakan dari awal gempa tersebut inilah awal, seperti itu Mas di media sosial tadi. Iya, Ada yang menakut-nakuti bahwa kabarnya itu awal dari kehancuran Nusantara, bahkan tanah Jawa ini nanti akan datang bencana yang lebih besar lagi. Kita di sini akan membuktikan kebenaran itu, bagaimana supaya kita semuanya bisa sadar akan semua hal itu. iya. Jadi di daerah kami juga terasa, di Bojonegoro bahkan sampai 3 kali guncangan yang begitu terasa. Tapi nggak kuat ya, ya cuman biasa-biasa aja. Yang terakhir Alhamdulillah. itu ada sampai 6,5 SR yang diperkirakan oleh BMKG, seperti itu. Jadi Sebenarnya goyang-goyang gitu. bencana itu seluruh dunia loh. Tapi kita membahasnya di Nusantara aja kan. Jadi kalau orang Barat kan nggak mungkin tahu bahasa kita ya, karena bahasa kita kan bahasa Indonesia ya. Jadi yang bisa-bisa dipahami aja lah seperti itu. Ya, kita akan di sini mengupas tentang itu, akan dialog dengan salah satu penduduk gaib yang lebih paham akan itu semuanya, untuk bisa memberikan wejangan-wejangannya. Dan kita di sini tidak memaksa para subscribernya dan juga para penonton untuk mempercayai konten ini. Jadi apabila tidak percaya, anggaplah sebagai hiburan semata, sebagai edukasi pembelajaran. Diambil sisi positifnya dari apa yang ada di konten ini. Sesungguhnya kita hanyalah memberikan apa yang ada, jadi tidak apa ya, tidak mengada-ada, atau yaitu semuanya kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanyalah manusia yang lemah, tidak mempunyai daya apa-apa. Kita pun juga belum tahu karena kita tanya kan sama dari goib, jadi kita sendiri juga belum tahu kan tadi kejadiannya itu apa. Jadi kita wajar kan bertanya tentang goib kan ya, kan goib itu kan sebenarnya tahu ya apa yang terjadi, yang mungkin yang rahasia-rahasia mungkin yang manusia belum diketahui, goib itu sudah tahu kan seperti itu. Iya. Ya, mungkin langsung saja bisa kita mulai Pak Ustadz, supaya tidak mau makan waktu yang lama, nanti kasihan penontonnya. Ya. Maksud insan praja itu gini, biar kita itu kuat menghadapi apa yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bencana tadi, maksudnya seperti itu loh tujuannya. Jadi biar nggak bingung, nggak resah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ilahi maksudi wal maqaman mubi. Menyusup dalam tubuh ini jika ada yang menyusup otomatis semuanya akan ilahi nama sholli wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saya panggil goib tanah Jawa yang tahu kejadian bencana alam. Saya persilahkan masuk hadir dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah hadir memenuhi panggilan tadi. Saya minta maaf, siapakah saudara yang hadir sekarang ini? Saya makhluk yang berada di dalam tanah, bumi, alam semesta ini. Ya, terima kasih sekali. Saya minta maaf karena menghadirkan tadi dengan cara kurang sopan namanya ya. Dengan cara tadi saya minta maaf. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pada saudara? Mohon ampun, sekiranya aku bisa menjawab. Insya Allah akan aku jawab. Iya, terima kasih saudara. Sebenarnya gini saudara, saya itu kurang kurang pas kalau saudara itu bicaranya terlalu seperti itu ya, karena saya kan bukan siapa-siapa ya, baiknya biasa saja lah seperti itu ya. Kita kan semua sama-sama hamba Allah kan, jadi nggak ada yang istimewa bagi saya. Jadi sama aja. Begini saudara, tadi siang itu baru terjadi bencana, yaitu gempa yang sangat dahsyat di daerah Tuban khususnya, yang tadi pesisir pantai utara, jadi mulai dari Surabaya, dari Gresik, di Semarang, mungkin Jakarta juga terasa, khususnya di Pulau Jawa. Menurut prediksi saudara itu gimana saudara terjemahnya masalah gempa tadi? Saya ikut serta dalam kejadian gejolak tanah itu karena saya berada di dalam itu. Oh, Kami semuanya diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa iya. untuk memberikan pelajaran bagi makhluk yang ada di atas tanah. Iya, iya. Ini masih ada lagi setelah gempa bumi yang tadi siang itu terjadi, itu katanya ada musibah besar lagi. Setelah itu kejadian-kejadian aneh lagi. Saya juga nggak tahu. Mungkin saudara bisa menjelaskan sebagiannya aja. Apakah benar kabar seperti itu? Mohon ampun, saya izin untuk lebih santai dalam berduduk. Oh iya, saudara silakan. Memang karakter saya seperti ini. Iya. Itu kejadian belum seberapa. Baru awal mula. Oh. Apalagi nanti ketika dimensi beliau, pemimpin akhir zaman yang kita tunggu-tunggu, Iya. itu dikeluarkan Oh. dimensinya, maka gejolak alam ini
Sungguh sangat luar biasa sekali. Saya hanya tunduk perintah. Jika saya diperintah, Iya. maka akan saya jalankan perintah itu. Iya saudara, karena perintah itu wajib. Bukan Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu tak sayang kepada kita, tetapi yang Maha Kuasa sudah memperingatkan dengan cara halus. Itu tak mau sadar semua hamba-hambanya. Ya mau bagaimana lagi? Semua para kekasih-kekasihnya itu bertugas juga untuk mengguncangkan bumi ini. Oh, iya ya. Beliau-beliau semua itu juga sudah tidak tahan dengan perilaku yang ada di muka bumi ini. Iya. Bagaimana bisa perilaku itu masih ada di muka bumi? Karena pemimpin yang mulia akan hadir, akan memimpin alam semesta ini, menegakkan keadilan. Bagaimana bisa perilaku kezaliman, kemaksiatan itu ada di muka bumi ini? Oh, Sehingga mungkin insya Allah semuanya akan dinetralkan, akan dikondisikan supaya normal kembali menyambut yang mulia Imam Mahdi. oh iya. Jadi yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia di seluruh dunia itu beliau Imam Mahdi, kedatangannya beliau, kemunculannya beliau justru akan dibersihkan dulu. Iya. Sudah ada riwayat hadis. Iya. Sebelum kepemimpinan yang adil itu akan banyak huru hara yang terjadi di muka bumi ini di seluruh dunia. Ya memang itu harus terjadi. Iya. Tahap demi tahap Allah turunkan peringatannya. Supaya apa? Supaya sadar semua. Supaya kembali. Supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain itu. Supaya kita sadar bahwa Allah lah yang mengatur segalanya di muka bumi ini. Manusia tidak ada apa-apanya. Iya. Tidak bisa menandingi. Kami lihat-lihat para manusia ini. Sungguh mereka seakan-akan bisa merasa mampu hidup sendiri, seakan-akan tidak membutuhkan Allah sebagai Tuhan penciptanya. Semua para leluhur itu menangis melihat itu semua. Mereka semuanya sebenarnya sudah berdoa untuk keamanan tanah Jawa ini, Nusantara ini. Tapi mau bagaimana
Iya. Beliau yang mulia Imam Mahdi rela melakukan apa saja demi keamanan Nusantara, bumi ini. Tapi apalah daya, sesungguhnya Allah itu seadil-adilnya. Bumi ini bagaikan bangunan yang sangat tua, bagaikan bangunan yang berdiri tapi sudah dirusak oleh penghuninya. Maka dari itu bangunan itu akan dirobohkan. Iya, iya. Nanti akan diganti bangunan yang baru. Karena tidaklah bisa diperingatkan dengan cara halus. Lalu bagaimana lagi? Biarkan semua bencana ini lebih besar datang untuk memperingatkan manusia itu yang sudah berbuat zalim. Supaya sadar, yang tidak sadar supaya binasa. Buat apa mereka hidup? Dia sudah lupa dengan tujuan mereka hidup. Dia sudah merasa bisa, merasa benar di muka bumi ini. Merusak segala-galanya, membuat kerusakan, menebarkan fitnah. Iya. Lalu bagaimana lagi kalau Allah tidak membinasakan mereka? Sebenarnya Allah sayang kepada mereka. Baru kami guncang dengan seperti itu. Belum seberapa. Rasa iman yang ada dalam diri manusia sudah menandakan kelemahannya, ketakutannya. Di mana letak iman kita? Oh, jadi iman itu maksudnya banyak sekali ya penerjemahannya saudara ya. Allah memiliki petugas khusus. Iya, betul sekali. Huru-hara ini tidak akan berhenti selama kesadaran itu tumbuh dalam diri manusia. Makanya saya nggak berani tanya daerah mana yang kena musibah karena saya juga nggak tahu ya, kan sudah diberitahu tadi banyak orang ya musibah tadi membersihkan orang-orang yang kurang jelas sebenarnya seperti itu. Jadi saya nggak usah tanya daerah mana yang kena musibah seperti tadi. Jadi semua di seluruh dunia mungkin ya saudara ya. Keamanan bumi ini, tanah Jawa ini sangatlah dijaga. Iya. Tetapi apalah daya, bangunan yang tua yang sudah dirusak itu nanti pasti akan dibangun lagi. Semua akan jaya. Ingatlah itu. Tapi nanti yang selamat dari semua itu umat yang bagaimana saudara, mohon dijelaskan biar kita semua nanti bisa sedikit banyak menjalankan, memahami lah. Yang sadar atas tujuan hidupnya itu kemana. Yang selalu
mengingat Sang Penciptanya, sehingga rasa iman itu semakin kuat. Ketakutan itu hilang, was-was itu hilang, dan kita bisa mempraktekkan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Iya. Tapi saya sering mendengar kata-kata orang sekarang kan rata-rata orang itu berkata seperti ini. Jadi semua musibah ya kita pasrahkan sama Allah, kita hanya menjalani, katanya seperti itu. Orang beriman katanya sudah bilang begitu, saudara. Itu gimana untuk prediksi saudara? Ya, semuanya atas pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sebagai hamba hanyalah bisa menjalaninya. Tetapi jalan yang engkau tempuh itu harus jelas. Iya, kebanyakan manusia itu merasa telah lengkap dengan apa yang dia jalani, merasa sudah cukup dengan ibadahnya. Iya. Ketika Allah sudah mengguncangkan bumi ini, tidak ada satupun yang bisa untuk menanggulanginya. Kecuali iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya itu, mau dia orang sakti, tidak akan bisa. Jadi mereka itu hanya bicara aja ya, kalau didatangkan beneran imannya sudah luntur gitu maksudnya, saudara. Ya, itu mengkhawatirkan sekali ya ini. Semua harus kita sadari bahwa huru-hara ini akan semakin besar. Tersisalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman ini tidak ada gunanya untuk menimbun harta yang lebih banyak. Iya. Sebaiknya sesegeralah harta itu dibelanjakan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dengan cara bersedekah. Sedekah itu mencegah bala, datangnya bala. Iya. Menjadi tolak bala. Ingatlah. Iya, semua itu Dengan sholat kita saja itu tidak akan bisa. Mungkin orang berpikir jika di dunia ini masih ada orang yang sholat, beribadah, mengaji, itu akan aman. Bukanlah seperti itu, karena apa yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri. Iya. Jadi intinya kita menyambut beliau, kedatangan beliau Imam Mahdi itu harus sepenuhnya ya, maksudnya kita mempersiapkan diri kita untuk membersihkan diri kita dan mendekatkan diri kita ya pada Allah, seperti itu saudara, maksud saudara ini. Ya, lihatlah di muka bumi ini, semua menghalalkan segala cara yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dihalalkan begitu saja.
Iya, itu betul saudara. Ingatlah, riba yang ada di dunia ini sungguh marak sekali. Iya. Rela menghalalkan semuanya, bahkan mengganti nama. Iya. Tidak bisa begitu saja. Ketika azab Allah datang, kita tidak bisa apa-apa. Iya. Ketika Allah memberikan azabnya turun, barulah kita ingat. Coba kalau kita menuruti kesenangan duniawi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Iya, iya. Kalau dipikir, sebagai penciptanya. wah ini. Jadi luar biasa sekali ini. Semua para leluhur mewanti-wanti para anak cucunya untuk selalu waspada. Janganlah takut. Ketika hamba itu selalu mendekatkan diri kepada penciptanya dengan cara bertaubat, keselamatan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada harta kita, bukan pada keluarga kita, bukan pada apa yang kita miliki. Iya. Sungguh. Saya pun juga gimana ya, kadang kalau didatangkan beneran musibah itu walaupun baru sedikit, kita pun sudah goyah, mulai goyah. Kadang kalau belum didatangkan sebetulnya kayak kita itu mampu mengatasi semua masalah ya, tapi ternyata hanya begitu saja kita sudah munting, sudah meluntur. Iya. Saya mohon pamit. Sepertinya ada tugas yang lebih penting. Iya saudara, terima kasih atas kehadirannya tadi, dan sekali lagi saya minta maaf saudara. Silahkan kembali ke tugas saudara tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Ini subhanallah ya. Kalau mendengar apa keterangan tadi yang dibahas beliau tadi itu, mau nggak mau ya kita harus mau, karena mau nggak mau itu maksud saya mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat gitu maksudnya. Jadi silahkan bagi orang-orang yang mungkin kepahamannya, keyakinannya seperti itu, silahkan dilanjut saja. Dan baca tidak harus mempercayai seperti ini ya, maksudnya harus meyakini konten ini, maksudnya seperti itu. Itu kejadian tadi, bencana ini hanya permulaan katanya seperti itu. Akan datang lebih dahsyat lagi apa yang kita bekalkan di hari nanti, maksudnya seperti itu. Sudah dicukup. Ya, apabila ada kesalahan, mungkin kurang pas konten ini di hati pemirsa semuanya ya, ada
tadi kata-kata ada yang bersamaan dan dengan apa yang sahabat lakukan, itu saya minta maaf karena saya juga nggak tahu apa-apa, saya hanya bertanya saja di gaib ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.